apakah di tahun 2024 nanti benar-benar ada ujian atau enggak? Kita lihat. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lihat di belakang kita ada kereta Mukung Wa jalan ya ini. Nah, biar jalan dulu. Oh, ini semal. Semal sangat keras sekali. Ya, sangat keras sekali. Nah, baik, di sini saya akan memberikan sedikit informasi setelah kita melihat kereta, dan semuanya teman-teman tentunya sudah tahu ya, kalau yang di sini yang sudah berada di Korea dulu, ex Korea, pasti tahu itu kereta apa. Itu adalah kereta Semal. Nah, di samping kereta ini saya akan berikan sedikit informasi buat teman-teman yang memang kemarin menanyakan tentang benar gak sih ujian IPS TOPIK di tahun depan ditiadakan, karena ada banyak pro dan kontra dari teman-teman yang sudah banyak komentar dan menginginkan untuk data roster segera dikurangi supaya tidak ada penumpukan data roster untuk tahun depan ditiadakan untuk ujian IPS topiknya. Nah, oke teman-teman, ini kita sorot salah satu komentar dari yang bernamakan Sojihun yang berkomentar di IG-nya penyiapan G2G Korea. Mudah-mudahan ini direspon oleh BP2MI juga ya. Assalamualaikum, izin untuk saran kepada internal pemerintah penyelenggara ya, ini penyelenggara G2G Indonesia seharusnya bisa mengevaluasi jatah roster khusus Indonesia yang telah dikeluarkan HRD Korea untuk setiap tahunnya, agar jatah roster penunggu SLC tidak menumpuk bagi yang sudah lulus IPS topik Korea. Dengan data yang sangat banyak itu, untuk jatah pemberangkatan 1 tahun saja masih tersisa logikanya dari yang sudah terjadi di tahun sebelumnya. Kita semua proses G2G terbuka dari pemerintah pusat RI. Kendala yang seperti penumpukan harus ada evaluasi agar bisa terbatasi bagi pihak internal penyelenggara Indonesia ke HRD Korea. Kita sharing demi yang sudah lulus ujian IPS topik Korea agar tidak iri kepada yang sudah terbang kerja di Korea. Hanya penyelenggara pemerintah Republik Indonesia yang bisa kami andalkan bagaimana melobinya pihak HRD Korea. Apalagi ataupun apabila ada salah dalam saya menyampaikan kata-kata, saya minta maaf yang sebenarnya. Waalaikumsalam ya. Ini dari akunnya Sojihun. Mudah-mudahan BP2MI juga memberikan komentar ataupun jawaban dari komentar dari Mas Sihun tadi ya, Mas atau Mbak ini. Untuk akunnya kelihatannya laki-laki. Dan selanjutnya ada lagi yang berkomentar 14.000. Wow, banyak banget ya. Bisa habis apa? Banyak yang hangus aja gitu ya. Jawabannya pasti tergantung minat sajang, sudah kuduga. Ya memang kalau SLC itu dari sajang ya teman-teman. Dan kita tidak bisa melihat secara langsung untuk berapa sih sajang di Korea ini yang masih stay untuk mengambil teman-teman di Indonesia. Jumlah kuota yang sudah ditentukan kemarin 9.800 belum terpenuhi di tahun ini. Dan jika ada ujian lagi, sebentar ada burung di atas. Jika ada ujian lagi di tahun depan, apakah mungkin roster ini akan habis atau bahkan malah menumpuk menjadi banyak? Semakin banyak roster, semakin banyak kegalauan dan akan semakin banyak pro dan kontra. Saya rasa seperti itu. Bu, saran untuk tidak mengadakan ujian dulu. Innalilah itu data roster udah kayak tumpukan ikan pindang, Bu. Habiskan roster dulu baru adakan ujian daripada PHP banyak orang. Please Bu, jangan cuma kerja. Nah, kejar. Oh, jangan cuma kejar uang. Di sini ada gambarnya uang ya. Di sini ada gambarnya uang. Jadi jangan hanya kejar uang. Nah, untuk penyelenggaranya ini ya, penyelenggara juga BP2MI ya. Saya rasa ini perlu jadi PR buat BP2MI juga untuk tidak diadakan IPS terlebih dahulu di tahun depan, supaya nanti teman-teman yang menumpuk rosternya ini bisa terbang dulu. Tapi juga kasihan untuk teman-teman yang baru masuk LPK ataupun baru saja
mengenal Hangul dan juga baru saja teman-teman proses ujian IPS Topik, karena ujian IPS Topik adalah jalan satu-satunya untuk melamar mendapatkan sertifikat dan syarat utama untuk melamar bekerja di Korea. Satu lagi kita bacakan komentar. Ngerti susahnya usaha sampai lulus nggak? Habis waktu, habis duit, habis pikiran, tenaga. Lulus CBT 2022 aja disodorkan nggak pernah. Ini malah roster sampai 14.000. Hebat BP2MI yang dulu diusahain pada berangkat ketimbang sekarang numpuk roster pastinya. Ini kita nggak tahu ya. Ini yang tahu hanya BP2MI dan saya hanya memberikan informasi. Ini banyak pro dan kontra dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian dan lulus, dan masih banyak teman-teman yang belum mengikuti ujian, masih daftar ke LPK, ingin segera mendapatkan sertifikat, karena jika tidak ikut ujian di tahun 2024, tidak ada ujian, maka teman-teman akan menunda sertifikatnya di tahun 2025 jika ada ujian. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Jadi banyak teman-teman pro dan kontra. Apakah di tahun 2024 nanti benar-benar ada ujian atau enggak? Kita lihat di akhir tahun nanti ya. Nah, ada kereta lewat lagi teman-teman, tapi jauh. Gak apa-apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, kejar cita-citamu. Yang sudah masuk data roster, saya doakan cepat terbang, supaya teman-teman nanti yang baru masuk LPK ataupun baru mengenal Hangul bisa mengikuti ujian di tahun depan. Amin. Kita tetap semangat ya, meskipun keadaannya seperti ini. Ya Allah, saya benar-benar kasihan juga nih, roster bisa numpuk sebesar ini. Padahal kemarin rosternya cuma 7.000, 9.000 aja. Sekarang menjadi 14.000. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.